Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablahu wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dahu. Huwa shadiqun fil wa'di, adilun fil hukmi, wa huwa rabita baina qulubina bida'watil Islam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, hadirin jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atau sering kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Selamanya Allah kasih kita nikmat. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini kita sudah dapatkan nikmat Allah, dan nikmat ini terus kita dapatkan, dan sampai kita meninggalkan dunia ini nikmat Allah ini tidak pernah Allah hentikan. Bahkan sering saya sampaikan, ada satu nikmat dari Allah. Nikmat ini lebih mahal, lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Uang miliaran, uang triliunan, pangkat yang tinggi, status sosial yang kita sandang, tidak ada nilainya apa-apa kalau Allah hilangkan, Allah cabut ini satu nikmat saja. Dan satu nikmat ini saya rasakan sekarang, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia rasakan, dan ini dirasakan oleh semua manusia yang hidup di dunia ini. Apakah dia tidur, apakah dia terjaga, nikmat ini tetap keluar masuk dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen, atau mungkin lebih tepat kalau saya katakan nikmat udara. Udara ini kadang-kadang kita tidak pikirkan bahwa ini adalah nikmat yang luar biasa. Allah kasih gratis. Dan bahkan hadirin yang mulia, jangankan satu hari, 1 jam, 10 menit saja ini Allah hilangkan ini udara, oksigen, habis kehidupan. Bahkan waktu saya sampaikan ini di hadapan guru besar di Unhas, ada seorang dokter anestesi, saya punya om sendiri, yaitu Profesor Dr. Husni Tandra. Dia bilang salah konorek, tidak begitu dalam kedokteran. Dalam ilmu kedokteran itu paling tinggi manusia bisa bertahan 3 menit tidak bernapas, habis kehidupan. Nah ini Allah kasih kita yang namanya udara, siang dan malam tidak pernah henti. Itu baru satu nikmat. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah ini tidak terhingga banyaknya, dan Allah tidak menginginkan kita untuk menghitung-hitungnya. Namun Allah menghendaki kita untuk mensyukurinya. Mensyukuri nikmat itu artinya menggunakan nikmat itu untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita. Ini yang harus dipahami.
bahwa semua pemberian Allah, semua nikmat Allah itu tujuannya hanya satu. Bagaimana kita gunakan untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita. Dan kita sering mengatakan bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi karena kita diciptakan untuk beribadah, maka semua nikmat ini tujuannya di sini. Allah kasih kita nikmat hidup, maka kehidupan ini dipakai untuk beribadah. Allah kasih kita nikmat harta, maka harta ini sebenarnya hanya untuk dipakai beribadah. Kapan kita tidak memakai harta ini beribadah, berarti salah kita menggunakan ini harta. Begitupun juga dengan umur kita, waktu kita. Kalau kita tidak pakai untuk beribadah, maka keliru kita dalam menggunakan ini waktu. Begitupun juga dengan masa sehat kita. Apalagi kita sehat semua. Dan kesehatan ini selalu saya katakan bahwa ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, Pak. Lebih berharga dari segala-galanya. Makanya selalu di mana-mana saya katakan tolong dipelihara ini sehat ini. Karena kalau kesehatan kita lagi sakit, Pak, tidak ada yang bisa kita kerja. Salat susah, apalagi puasa dan lain sebagainya. Maka kesehatan ini adalah seperti mahkota. As-sihhatu tajun alal asikhai la yaraha illal marda. Jadi sebenarnya sehat itu kayak mahkota di atas orang-orang sehat. Tapi ini mahkota tidak ada yang lihat. Nanti orang sakit baru orang lihat itu. Ternyata enak ya kalau orang sehat. Dia bisa kemana-mana. Jadi ini mahkota ini terhijab. Tidak bisa dilihat nanti kita jatuh sakit. Hadirin yang mulia, kesehatan kita ini mari kita pelihara. Bahkan kemarin saya dapat postingan dari teman bahwa dunia kita ini akan merasa kedinginan itu sampai bulan Agustus mungkin ada bapak-bapak di sini yang ahli dalam meteorologi. Tapi yang dia sampaikan bahwa normalnya itu antara matahari dengan bumi ini adalah 900.000 kilometer jarak cahaya. Saya tidak terlalu tahu. Tapi beliau sampaikan antara ini sekarang musim dingin sampai musim bulan Agustus itu jaraknya 1.900.000, tiga kali lipat. Berarti kalau bumi ini jauh dari matahari berarti bumi akan dingin. Kalau dia dekat dengan matahari dia akan panas-panas. Nah, jadi ini sampai bulan Oktober dia akan dingin. Makanya oleh karena itu saya minta kepada kita semua, mari kita jaga kesehatan, terutama tingkatkan imun, kemudian makanan-makanan yang bisa menghangatkan, supaya kita tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah sekalipun dalam kondisi yang agak dingin. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh hari ini adalah satu surah yang pendek. Inilah surah yang terpendek dalam Al-Qur'an. Sekalipun surah ini pendek, tapi sekaliber Imam Syafi'i rahmatullahi alaih itu sampai kepada kesimpulan. Imam Syafi'i ini adalah 7 tahun dia sudah hafal Quran. Kemudian beliau ini adalah menghafal hadis karena termasuk juga Hujjatul Islam. Hafal hadis ratusan ribu. Jadi kalau kita telusuri itu buku-buku karangan Imam Syafi'i luar biasa banyaknya, Pak. Kadang-kadang kita tidak maksudnya bagaimana mungkin bisa dia mengarang buku sedemikian hebat. Nah, bahkan satu masalah itu kadang-kadang dia selesaikan hanya beberapa menit saja. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini kan Al-Quran sudah ada di otaknya. Ratusan ribu juga hadis sudah ada di kepalanya. Jadi begitu dia menulis saja. Ayatnya apa langsung ada. Hadisnya apa langsung ada. Jadi bagaimana kita ini kalau menulis baru cari ayat setengah mati lagi. Kecuali kalau orang hafiz. Baru cari hadis, di mana hadisnya ini? Nah Imam Syafi'i ini ayatnya sudah di kepala, hadisnya sudah di kepala. Bahkan hebatnya, itu kalau Imam Syafi'i berjalan,
itu dia tutup kepala, dia tutup telinganya Pak, dengan kapas itu. Karena apapun yang masuk di telinganya itu langsung dia hafal. Ya, hebatnya itu. Jadi begitu, termasuk Imam Bukhari itu. Imam Bukhari ini luar biasa dalam menghafal itu Al-Qur'an, apa hadis itu. Nanti mungkin kajian yang lain. Jadi saya kembali bahwa Imam Syafi'i ini yang hafal Quran dalam 7 tahun, kemudian terus dia hafal. Bahkan di bulan Ramadan Imam Syafi'i itu paling sedikit menghafal Al-Quran 40 kali dalam satu bulan Ramadan. 40 kali tamat. Ya. Malam pertama sampai malam ke-20 itu 1 kali tamat dalam 1 malam. Karena malam ke-21 sudah itikaf itu 2 kali. Paling sedikit 40 kali dia tamatkan dalam 1 bulan Ramadan. Kalau kita ya paling 1-2 kali. Itu pun juga kadang-kadang ada dapat, kadang-kadang tidak. Ya. Hadirin yang mulia, untuk Al-Quran ini saya ingin menyampaikan setiap kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita harus punya program Pak. Kita harus punya program untuk Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini itu seharusnya kita tamatkan 2 kali dalam 1 tahun. Itu minimal. Kita harus menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 tahun. Kalau kita tidak menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 tahun, maka Al-Quran akan menuntut kepada kita di hari kemudian. Dan tuntutannya pasti diterima oleh Allah. Makanya untuk ini saya punya metode sendiri, mudah-mudahan Bapak juga. Sederhana saja, setelah kita salat salat tahajud, bacalah 1 lembar. Habis salat subuh, baca lagi 2 lembar. Habis salat lohor, 2 lembar. Asar 2 lembar. Maghrib isya selesai 4 lembar. Baca 2 lembar itu Pak, paling 2-3 menit itu. Paling 5 menit. Jadi setiap waktu salat 2 lembar, berarti 5 kali kita salat 10 lembar. Berarti sudah 1 juz. Dan kita harus ada ada program. Kalau kita tidak ada program Pak, susah untuk untuk membaca ini Al-Qur'an, apalagi untuk mentadabbur ini Al-Qur'an. Jadi kalau 1 juz 1 hari, berarti kita bisa membaca Al-Qur'an ini 1 Al-Qur'an 1 bulan. Berarti paling sedikit 1 tahun 12 kali kita tamatkan Al-Quran. Jadi harus ada program seperti itu. Kalau kita tidak punya program, tidak punya tujuan yang mau dicapai, memang susah kita untuk beribadah ini. Makanya ada namanya muhasabah harian, itu perlu kita bikin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i mengatakan begini untuk surah Wal Asri ini. Karena Al-Qur'an dia sudah baca dan lain sebagainya, dia sudah paham betul. Maka setelah dia berpikir sungguh-sungguh, kemudian dia katakan, seandainya Al-Qur'an tidak diturunkan 30 juz seperti yang kita lihat, maka memadailah surah Wal Asri sebagai pedoman. Begitu hebatnya kandungannya surah Wal Asri ini. Ayatnya pendek Pak. Surah ini pendek. Hanya memuat 3 ayat. Jadi surah yang terpendek dalam Al-Quran itu 3 ayat. Tidak ada yang 2 Pak. Jadi surah yang terpendek dalam Al-Quran hanya 3, tidak ada yang 2. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah subuh yang saya hormati, bahkan ada satu cendekiawan Muslim yang sangat disegani dunia intelektual sekarang. Dan ini diuber-uber di negaranya Pak. Kalau saya tidak salah sekarang minta suaka di Malaysia. Karena kalau dia ceramah, itu ceramah tidak pernah ceramah kalau tidak puluhan ribu orang. Dan setiap ceramah pasti ada saja orang yang masuk Islam Pak. Namanya Dr. Zakir Naik. Mungkin bapak-bapak bisa sharing di YouTube. Namanya Dr. Zakir Naik. Ini kesimpulannya hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Cuma kalimatnya berbeda. Kalau Imam Syafi'i mengatakan seandainya Al-Quran tidak diturunkan 30 juz, memadailah surah ini menjadi pedoman bagi kita.
Kalau Dr. Zakir Naik mengatakan begini, kalau orang mau masuk surga, karena kan tujuan Al-Quran ini diturunkan adalah untuk menuntun kita masuk surga. Makanya kalau Dr. Zakir mengatakan siapa orang yang mau masuk surga, tidak usah jauh-jauh mencari bagaimana jalannya. Jalannya ke surga ada dalam surah Wal Asri. Ketika Anda mengamalkan surah Wal Asri, menjadikan dia sebagai tuntunan untuk ke surga, Anda akan sampai ke surga. Jadi hadirin yang mulia, padahal jarak antara Imam Syafi'i dengan Dr. Zakir Naik ini hampir 12 abad. Karena Imam Syafi'i itu hidup sekitar 200 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Jadi sebenarnya di zaman Nabi itu belum ada hukum yang seperti yang kita kenal sekarang ini. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Itu belum ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu dua, perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Begitu saja. Jadi di zaman Nabi itu mereka tidak membedakan sunat dengan wajib. Pokoknya ada perintah dari Allah dia kerjakan, ada larangan dari Allah dan Rasulnya dia tinggalkan. Nanti di belakangan ini baru Imam Mazhab itulah yang datang kemudian itu yang merumuskan. Kalau begini perintahnya, oh ini wajib. Kalau begini, ini sunnah. Kalau ini makruh dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mari kita lihat ini surah sederhana yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi wal asri demi waktu, demi masa. Dan begitu berharganya ini waktu, Pak, luar biasa Allah ini puncaknya sumpahnya Allah terhadap waktu. Demi waktu, demi masa. Karena untuk waktu ini kadang-kadang Allah menggunakan semua waktu, Pak. Walaili demi waktu malam. Wahai manusia perhatikan waktu malam. Wan nahari demi waktu siang. Allah pergunakan waktu siang. Bahkan lebih spesifik wadduha demi waktu duha. Wahai manusia perhatikan waktu duha. Waktu duha itu bukan waktu sembarangan. Wal fajri demi waktu fajar. Was subhi demi waktu subuh. Jadi Allah menggunakan ini waktu-waktu tertentu untuk bersumpah supaya kita memperhatikan itu waktu luar biasa. Puncaknya siang malam mau duha mau subuh, Allah katakan wal asri demi perjalanan seluruh waktu. Dan perlu dipahami hadirin yang mulia, yang namanya waktu ini semenjak Allah menciptakan dunia sampai nanti Allah hancurkan dunia ini, yang namanya waktu tidak ada yang berulang, Pak. Waktu itu berjalan terus. Tidak pernah ini kembali ini, Pak. Hari ini bukan hari esok. Hari ini bukan hari kemarin. Dan ketika hari ini berjalan waktunya tidak mungkin kembali lagi, Pak. Jadi semua waktu itu semenjak Allah ciptakan alam berjalan terus dan tidak akan kembali. Jangan dikira bahwa waktu ini akan kembali kita isi dengan kebaikan, tidak. Kalau waktu yang sekarang ini tidak isi dengan kebaikan, maka itu akan berlalu dan itu adalah kerugian bagi kita. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisa yatahassaru ahlul jannati yaumil qiyamah illa sa'a marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha." Tidak ada yang paling disesali orang yang sudah masuk surga, Pak. Sudah masuk surga masih menyesal. Bayangkan. Apa yang disesali kata Nabi. Ada waktunya berlalu 1 detik lah, 1 menit. Dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang kita pakai, saya, bapak-bapak dan kita semua ini pasti menyesal. Betapa banyaknya waktu kita sia-siakan, kita tidak isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu zikir dalam arti yang luas. Bukan hanya waktu itu dipakai subhanallah, alhamdulillah, tidak. Tapi di mana-mana kita lihat keagungan Allah. Dimanapun kita berada, kita mengagumi keindahan alam ini. Kita melihat
langit, kita melihat gunung, kita bersyukur, kita ingat bahwa semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, jadi waktu ini berjalan terus, Pak. Tidak pernah tidak berjalan. Bahkan pertanggungjawaban kita nanti di akhirat adalah waktu ini. Apa kita pergunakan waktu ini? Apakah kita menggunakan waktu ini dengan kebaikan? Atau dalam kehidupan kita ini, semenjak kita lahir sampai kita meninggal dunia, begitu kita balik, maka pertanggungjawaban waktu itu sudah berjalan. Setiap detik itu akan ditanya oleh Allah, untuk apa waktu itu kau pergunakan? Untuk apa waktu itu kau memanfaatkan? Hadirin yang mulia, setelah Allah membuka tentang logika kita tentang waktu ini, kemudian Allah mengatakan innal insana, sesungguhnya dalam bahasa Arab ini inna itu adalah penguat, Pak. Itu ta'kid. Kemudian lafi khusr, ini paling sedikit 3 penguatnya ini. Inna sudah dikuatkan, lam itu luar biasa itu penguatannya itu, fi lagi. Jadi 3 penekanan. Betul-betul perhatikan ini waktu ini. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dia akan rugi dalam hidupnya kalau dia tidak memperhatikan ini waktu. Innal insana lafi khusran. Mereka manusia ini akan rugi kalau dia tidak mencermati menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Disinilah kalau Dr. Zakir Naik itu melihat, tahu nggak kita apa itu khusr, apa itu rugi? Dia katakan bahwa rugi ini sederhana saja. Rugi lawannya kan untung. Rugi lawannya untung. Untung lawannya rugi. Kemudian dia mengaitkan bahwa kita ini manusia, bukankah selalu saya ingatkan bahwa manusia bukan makhluk dunia. Manusia ini adalah makhluk akhirat. Jadi Allah menciptakan manusia bukan untuk tujuan hidup di dunia ini. Allah menciptakan manusia itu adalah untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Ini yang harus kita pahami. Kehidupan kita di dunia ini, Pak, tidak terlalu lama. Nabi bersabda, amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku 60-70 tahun. Mungkin ada yang lewat 70, Pak, tidak seberapa. Yang kurang daripada 60 tidak seberapa. Rata-rata itu 60-70. Bapak-bapak yang sudah 60, Pak, 70, hati-hati mungkin semua ini. Termasuk saya ini. Ini 62 lah. Nah, jadi sudah harus siap-siap. Nanti malaikat mau datang, Pak, kita belum siap gimana? Daya namanya malaikat mau itu tidak tawar-tawar dan tidak kasih tahu kita, langsung cabut saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya ada orang yang punya perhitungan dalam hidupnya, Pak. Orang yang punya muhasabah dalam hidupnya, tidak takut menghadapi kematian. Justru kematian yang sangat dirindukan. Kalau saya tanya bapak-bapak sudah rindu dengan kematian? Kalau belum, Pak, berarti kita belum punya persiapan itu. Ada satu metode, nanti kita bahas lebih jauh. Ada satu metode itu, kalau ini metode kita ikuti, dan ketika metode ini sampai kepada tujuannya, tidak ada yang dirindukan, Pak. Tidak ada yang kita inginkan, hanyalah dengan kematian. Dan bahkan biasa saya katakan, sebenarnya orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, orang saleh, orang muqarrabin, yang punya hubungan intens dengan Allah, itu sebenarnya dia rindu kepada kematian. Seandainya bunuh diri itu, Pak, tidak haram, banyak orang yang dekat dengan Allah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena dia tahu bahwa semua kenikmatan yang Allah janjikan, penghalangnya hanyalah kematian. Begitu kita kematian, semua nikmat yang Allah janjikan Allah akan berikan kepada kita. Tapi sekali lagi, bunuh diri ini sangat diharamkan dalam agama. Dan bahkan dikatakan siapa yang bunuh diri, Pak, hati-hati, itu tidak diperiksa itu, Pak, gratis masuk neraka. Ya. Jadi ini perlu disampaikan kepada adik-adik kita, bagaimanapun susahnya kehidupan, jangan mengakhiri hidup dengan kematian. Kenapa? Karena itu tidak diperiksa, Pak, langsung dijebloskan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik.
Hadirin yang mulia, jadi karena akhirat ini kan dua tempat, surga, neraka. Nah Allah katakan ini khusrin. Khusrin ini adalah rugi kan. Nah kalau rugi, kalau untung tempatnya di mana Pak? Surga. Iya. Kalau rugi tempatnya neraka. Jadi ketika Allah katakan sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, artinya manusia harus hati-hati. Kalau dia tidak hati-hati, dia akan berada di dalam neraka. Jadi makanya dia katakan sebenarnya surah ini adalah persyaratan yang harus kita penuhi untuk masuk ke dalam surga. Artinya syarat-syarat masuk surga Allah tempatkan dalam surah ini. Yang pertama itu adalah illalladzina amanu. Jadi yang pertama ini persyaratannya adalah tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan semua para nabi Pak, mulai Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya risalahnya sama, yaitu memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya. Karena banyak ulama yang menafsirkan bahwa aku tidak menciptakan manusia illa liya'budun, untuk beribadah, itu adalah illa liya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi ada sebuah hadis menyatakan begini, idza wajadtani wajadta kulla syai wa idza faqadtani faqadta kulla syai. Jadi Allah katakan, jika engkau menemukan aku, kalau kau tahu aku siapa aku yang sesungguhnya, selesai persoalan, kau telah mendapatkan segala-galanya. Tapi ketika engkau tidak mengenal siapa aku yang sesungguhnya, maka engkau akan kehilangan segala-galanya. Maka inilah pentingnya pengenalan siapa sih sebenarnya Allah yang sesungguhnya. Orang yang mengenal Allah, insya Allah tidak ada susah dalam hidupnya Pak. Bahkan pernah saya keluar di Takalar beberapa bulan yang lalu, saya ketemu dengan orang yang sudah tua sekali tapi kedekatannya dengan Allah luar biasa. Dia sampaikan kepada saya, Ustaz tolong kalau ceramah Ki sampaikan ini. Jadi dia bilang banyak orang sekarang ini yang tidak benar syahadatnya, salah syahadatnya. Nah bagus dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bilang itu lafaznya itu. Saya kasih contoh saja, dia bilang, seandainya orang benar syahadatnya semua, maka tidak ada masjid yang kosong di dunia ini. Pasti masjid ini penuh dengan jemaah. Cuma karena dia tidak mengenal Allah, maka dia tidak masuk ke masjid salat berjamaah. Jadi ini penanaman tauhid ini Pak luar biasa untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Cuma memang ada juga ungkapan begini, araftu rabbi bi rabbi laula rabbi lama araftu rabbi. Aku mengenal Allah Tuhanku karena Allah memperkenalkan dirinya kepada aku. Seandainya Allah tidak memperkenalkan diri kepada kita, maka kita tidak mungkin mengenal siapa dia sesungguhnya. Maka itulah bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, sebenarnya untuk kajian ini agak panjang, tapi mungkin bapak-bapak maaf saya sampaikan, kalau untuk pendalamannya ini Bapak boleh buka channel saya. Ada itu namanya channel Salam Spasita Salam Ta. Di situ ada kajian di situ kenapa kita mesti taat kepada Allah. Itu bisa bisa diikuti dan durasinya agak panjang. Nah, jadi kalau kita ulangi di sini mungkin agak makan waktu. Tolong dilihat saja di situ, buka YouTube channel Salam Ta. Kemudian video pertama itu Pak, video pertama. Kenapa kita mesti taat kepada Allah? Jadi hadirin yang mulia, jadi iman ini adalah inti, liya'rifu. Jadi untuk mengenal, atau saya kasih contoh supaya mudah Pak. Biasanya itu kita taat kepada seseorang kalau kita kenal siapa itu orang. Taruhlah misalnya bapak-bapak, ada orang yang punya perusahaan besar, di mana-mana ada perusahaannya. Tapi orang ini suatu saat dia mau pergi ke perusahaannya yang satu, tapi tidak ada yang kenal di situ kecuali direkturnya saja. Direktur perusahaan itu, di mana-mana ada. Kemudian ini orangnya memang sederhana.
orangnya sederhana, penampilannya sederhana, bahkan dia pergi ke perusahaannya itu dengan mobil yang sederhana. Kira-kira bapak-bapak kalau tidak dikenal orang seperti ini, datang ke perusahaannya sendiri, kemudian dia melewati satpam, mau kemana kau? Saya mau ketemu dengan direktur. Tunggu, sudah ada janji dengan direktur. Pokoknya luar biasa itu pertanyaannya itu. Padahal dia tidak tahu bahwa ini direktur pun juga tidak ada apa-apanya dibanding dengan ini orang. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Jadi karena dia tidak tahu beginilah Pak. Tapi kalau orang tahu itu bahwa dia ini adalah pemilik perusahaan, jangankan Pak dari jauh. Mari Pak, silakan masuk. Jadi beginilah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang itu tahu siapa Allah Pak, luar biasa dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, contoh sederhana, seorang polisi misalnya, sekalipun dia tidur nyenyak, kemudian bunyi ini HP, Pak Kapolda, kira-kira bilang sebentar piku buka, tidak Pak, langsung dia buka, Pak Komandan, ini ada kunjungan keluar daerah, siap ya, siap. Karena saya lihat polisi dan tentara banyak sekali siapnya Pak. Ya. Ada teman saya baru ini, sementara saya keluar sama-sama. Dia telepon komandannya, siap. Kenapa banyak sekali siap tak? Memang begitu Ustaz. Ya, hadirin yang mulia, jadi coba, dan istrinya pun juga tahu bahwa kalau Pak Kapolda ini yang telepon, tidak bisa main-main. Bangun Ki, pergi Ki. Kenapa? Dia tahu bahwa yang namanya ini Kapolda yang menentukan manfaat dan mudarat. Siapa yang Allah kehendaki, siapa yang dia kehendaki naik jabatannya. Siapa yang tidak, dia tidak naik. Nah, kalau orang kenal yang seperti Kapolda ini Pak, dia akan taat apapun yang diperintahkan, dia akan lakukan. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita mengerti tahu siapa Allah yang sesungguhnya, maka tidak mungkin kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan iman. Jadi yakin kepada Allah. Cuma saya ingin memberikan sedikit metode sederhana untuk mengenal ini. Kan dalam Al-Qur'an itu ada namanya Asmaul Husna, Pak. Ini butuh kajian Bapak-bapak, nantilah cari sendiri referensinya. Untuk mengenal Allah secara sederhana, tolong fahami Asmaul Husna. Huwallahul ladzi la ilaha illahu ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Qudus, as-Salam, sampai kepada As-Sabur. Fahamilah Pak satu-satu itu. Apa itu ar-Rahman, apa itu ar-Rahim, apa itu al-Malik, apa itu al-Qudus, sampai kepada As-Sabur. Semua nama-nama ini Bapak dan saudaraku yang mulia pahami dengan baik. Kemudian saya kasih contoh sederhana Pak untuk memahami sifat-sifat Allah ini. Taruhlah misalnya Allah Maha mendengar. Pernahkah kita berpikir begitu hebatnya Allah? Mungkin bapak-bapak ada yang sudah pernah naik haji atau umrah. Setelah orang mutar di Tawaf, di Ka'bah, itu kan setelah 7 kali kan orang singgah di Multasam. Disitulah orang minum air Sam-Sam, habis itu doa Pak. Waktu saya lihat dulu, ini orang berdoa ketika di Multasam itu, dia berdoa dengan bahasanya masing-masing. Jawa saya ini orang-orang Indonesia semua, orang Bugis dengan bahasa Bugisnya, orang Makassar dengan bahasa Makassarnya, orang Masen Rempulu dengan Masen Rempulunya, orang Minang dengan bahasa Minangnya, orang Betawi dengan bahasa Betawinya. Itu ribuan bahasa Pak. Itu Indonesia. Bagaimana dengan Jerman? Bagaimana dengan Amerika? Bagaimana dengan bahasa Urdu misalnya? Ribuan bahasa yang dipakai berdoa di waktu yang sama, di tempat yang sama. Pertanyaan saya, Allah dengar semua itu? Pasti Allah dengar Pak. Allah dengar semuanya dan Allah faham semua itu bahasa. Dan pasti Allah akan balas menurut maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Allah tidak hebat mendengarkan semuanya Pak? Jadi semua suara-suara yang ada di dunia sekarang ini Pak, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan bisik-bisik, nah dengar itu Allah itu Pak. Iya. Jangan ku bilang dah, nah dengar itu Allah Pak itu. Jadi semua suara-suara itu terekam dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu. Bagaimana Allah Maha melihat?
Allah Maha mendengar, Allah Maha mencipta, Allah Maha memelihara. Nah, jelaskanlah ini, pelajarilah ini Ar-Rahman apa maksudnya, Ar-Rahim apa maksudnya. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim kita sudah bahas dalam pengajian yang dulu. Kemudian Al-Malik, Al-Qudus sampai kepada As-Sabur. Kalau semua nama-nama ini kita sudah paham, kumpulkan semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika sampai kepada kesimpulan semua nama-nama ini kita kumpulkan kepada Allah, Pak, tidak ada lagi kata-kata yang bisa muncul. Yang muncul adalah ma'rifat. Yang muncul adalah faham, mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Nah, maka hadirin yang mulia, maka Asmaul Husna ini bukan sesuatu yang biasa, Pak. Itu perlu dipahami sungguh-sungguh. Kaji setiap nama-nama Allah. Setelah Anda kaji, kumpulkan kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika kita salat Allahu Akbar, Allah itulah yang kita sembah. Dan tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Yang muncul adalah ma'rifat, faham terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah iman ini, itu adalah wa amilus shalihat, amal-amal saleh. Amal-amal saleh ini mungkin kajiannya banyak. Saya ini hanya ingin menstresin, menegaskan bahwa puncak amal saleh, Pak, itu adalah salat. Inilah puncak amal saleh. Kenapa? Karena ini adalah amal yang menjadi awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-salat. Yang yang pertama dihisab, diperiksa di hari kemudian ini adalah salat. Dan hebatnya ini salat ini adalah suatu ibadah, suatu amal yang tidak ada yang bisa kerjakan, Pak, hanya manusia saja. Tidak pernah kita lihat ada binatang yang salat. Tidak pernah kita lihat ada burung-burung yang salat. Ada tumbuh-tumbuhan yang salat, tidak ada. Yang bisa mengerjakan salat ini hanya manusia saja. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Tidak ada yang bisa kerja kecuali manusia. Jadi salat ini adalah ibadah intinya manusia. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, manusia itu menyalahi tujuan penciptaannya. Maka hadirin yang mulia, jadi wa amilus shalihat ini banyak sekali, Pak. Kalau rukun Islam itu kan salat, puasa, zakat, haji, itu inti. Nah, kemudian masih banyak yang lain. Semua amal yang dikerjakan niatnya karena Allah, itu adalah amal saleh. Nah, maka hadirin yang mulia, bahkan untuk salat ini, saya penekanannya di sini, di mana-mana, Pak, penekanannya di salat ini. Nah, bahkan dalam hadis yang lain Nabi katakan, as-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya salat ini adalah tiangnya agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Ini dalam bahasa hadam, Pak, itu lebih dahsyat daripada bom itu. Jadi hadamaddin itu betul-betul menghancurkan itu agama. Jadi orang yang meninggalkan salat, Pak, itu betul-betul menghancurkan agamanya. Dan untuk kita mengenal seseorang, Pak, tidak butuh waktu itu. Satu hari kita berkenalan, satu hari kita bersahabat, sudah nampak itu. Ini Islam atau tidak? Jangankan satu hari, setengah hari saja kita bergaul dengan orang itu, pasti sudah nampak ini Islam atau tidak. Ada cerita saya, dulu ada teman, dia kuliah di Amerika, ketemu dengan Islamolog. Dia bukan Islam, tetapi dia paham Islam. Ketika ditanya itu orang, are you Muslim? Are you a Muslim? Dia bilang, yes, I am a Muslim. Dia bilang, no, you aren't a Muslim. Jadi ketika dia tanya, apakah Bapak Muslim? Dia bilang, ya, saya Muslim, saya dari Indonesia. Dia bilang, Bapak bukan Muslim. Nah, kalau saya ini Islamolog, ciri-ciri orang beriman menurut Al-Quran saya tahu. Tanda-tanda orang beriman Islam menurut hadis saya tahu. Nah, kita sudah 1 minggu ini bergaul, saya tidak tahu Bapak Muslim atau tidak. Nah, mestinya kalau orang Islam itu jangankan 1 minggu, 1 hari, setengah hari saja kita bergaul, saya sudah tahu bahwa Anda Muslim. Nah, sekarang mengaku ketua Muslim dengan saya. Tiba waktu lohor, Bapak kan tidak salat, saya juga tidak salat. Apa bedanya? Bapak juga bukan. Bahkan malam hari saya ajak untuk minum-minum khamar, Bapak kan minum, karena Bapak lebih mabuk dari saya. Iya.
Jadi hadirin yang mulia, dia malu sendiri Bapak. Jadi itu namanya, inilah yang dikatakan Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang mengatakan dirinya mengaku beriman kepada Allah, Allah katakan tidak beriman. Karena tidak ada ciri-cirinya, tidak ada tandanya. Maka hadirin yang mulia, tolong jadikan di sini hadis, salat ini adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan, menghancurkan agama. Maka hadirin yang mulia, saya kasih contoh, ini tiang masjid Pak. Kalau ada orang di luar Islam datang hancurkan ini tiang, saya mungkin satu kompleks ini marah Bapak-bapak. Mungkin panggil kita juga marah. Ya. Ini kan cuma tiang ini. Padahal mestinya yang kita harus berpikir kalau orang itu menghancurkan tiang Islam. Tiang Islam itu adalah salat. Coba bayangkan, ini ada jalan di depan masjid kita. Kira-kira kalau ada orang yang jatuh Pak, jatuh dari motor, kemudian berdarah kepalanya, apa yang kita lakukan? Kita kan berbulu, angkat gini anak-anak, itu ada puskesmas di situ, larikan ke situ. Semua orang itu prihatin. Nah, padahal hadirin yang mulia, sebenarnya itu kalau orang tidak salat itu sebenarnya Pak pecah kepalanya satu kali itu. Iya. Kan ada apa namanya di dalam apa namanya diperlihatkan itu bahwa siksaan di akhirat itu dipecah kepalanya, bundar lagi, dipecah lagi, ditanya kenapa begitu Jibril? Dia bilang itu contohnya umatmu mengaku Islam tidak sholat. Ya. Jadi pecah kepalanya, jadi kalau orang tidak sholat satu kali, pecah kepalanya satu kali. Ya. Jadi kalau 5 kali tidak sholat 5 kali pecah. Kalau 1 tahun pecah-pecah betul kepalanya itu. Ya. Jadi yang mulia, jadi kalau dia lewat jatuh, kenapa kita prihatin? Bawa berdarah dia punya kepala. Padahal orang sudah asang, dia lewat, dilihat-lihat saja. Padahal pecah kepalanya itu. Kenapa kita tidak panggil Pak? Nah, Dek, Pak, masuk ini, pecah kepala ada itu. Cuma memang mungkin bahasanya sederhana. Allah sudah memanggil kita. Mari kita tinggalkan dulu ini. Jadi hadirin yang mulia, seandainya orang tahu Pak panggilan asang itu, begitu panggilan asang berkumandang, orang tahu Allah tinggalkan semuanya itu. Sama dengan tadi, kalau Kapolda yang panggil kita Pak, apapun kesibukannya, Bu, Pak Kapolda ini, pergi Pak. Nah tidak ada orang Pak, asam ini, tidak ada istri, pergi. Bilang sebentar Pak, belum pi asang ini, belum pi kamat. Hadirin yang mulia. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah. Jadi di sini penekanannya waktu, kemudian hati-hati dengan khusar, karena ini khusar artinya neraka. Cara pertama itu iman harus diperbaiki. Kemudian yang kedua amal saleh, puncaknya adalah salat. Kemudian yang ketiga ini adalah watawasau bil haq. Jadi watawaso ini bahasa Al-Quran itu, kalau tawaso itu saling menasihati. Bapak menasihati saya menasihati Bapak, menasihati saya menasihati Bapak. Harus begitu Pak. Tidak ada orang itu yang tidak pernah salah. Semua kita ada ini unsur kesalahan. Kalau saya salah, Bapak nasihati saya. Kalau Bapak salah, saya nasihati Bapak. Inilah namanya watawaso Pak. Watawaso, saling menasihati. Yaitu bil haq, yaitu kebenaran. Jadi kebenaran ini adalah Al-Quran. Saya sudah sampaikan dulu, kebenaran ini Al-Quran Pak. Cuma kita manusia dalam memahami ini kebenaran itu bisa berbeda. Jadi Al-Quran ini mutlak benar. Tetapi manusia kita, ulama, cendekiawan, dalam memahami Al-Quran, dia bisa benar, dia bisa salah juga Pak. Yang mutlak itu Al-Quran pasti benar. Tapi kita dalam memahami Al-Quran itu bisa salah dan bisa benar. Makanya terbuka peluang untuk berbeda. Maka Al-Quran ini pasti benar. Jadi ini adalah kebenaran Al-Quran ini. Nah, bagaimana dari sudut pandang kita melihat ini kebenaran, di sini yang perlu menjadi perhatian. Saya kasih contoh begini, dan ini selalu disampaikan waktu saya diajar oleh Pak Quraisy Shihab dulu di Jakarta. Dia bilang itu 10 itu berapa? Mungkin Bapak mengatakan 10 itu 5 tambah 5. Yang di sini mengatakan 10 itu 3 tambah 7. Bapak mengatakan 2 tambah 8. Di situ mengatakan 1 tambah 9. Pertanyaan saya, mana yang benar? Semuanya benar.
Jadi Al-Quran ini dipahami dengan berbagai macam latar belakang budaya, Pak, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial. Semua ini mempengaruhi kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi latar belakang kita semua ini dengan berbeda. Orang fisika beda, Pak, dalam menafsirkan Al-Quran. Orang kimia juga beda dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi latar belakang ini itu berpengaruh terhadap kita memahami Al-Quran. Maka oleh karena itu tadi Pak Imam bismillahnya kecil. Kalau di masjid saya bismillahnya besar. Di sini tidak pakai kunut. Di masjid saya kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Yang kalau imamnya pakai kunut, kunut. Kalau tidak, tidak. Tidak ada masalah, Pak. Ya. Jadi hadirin yang mulia, kalau begini caranya kita enak hidup ini. Tidak ada saling menyalahkan, apalagi saling mengkafirkan. Oh, kalau dia memakai ini, dia pakai ini. Yang jelas sederhana saja. Dalam mengamalkan agama, pelajari saja apa ayatnya. Ini ayat yang saya pakai. Mana hadisnya? Ini hadis yang saya pakai. Karena ayat itu, untuk mengamalkan ayat itu Pak, pasti ada hadisnya itu. Karena satu paket itu. Semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran tidak perlu kita bingung. Pasti ada hadis untuk mengamalkan itu ayat. Kita disuruh salat, tidak usah ribut. Bagaimana salat? Pasti ada hadis untuk menjelaskan itu salat. Cuma karena perjalanan salat Nabi panjang, maka Nabi banyak bergaul. Ini melihat salatnya Nabi begini, yang itu mengatakan salatnya Nabi begini. Selama ada hadisnya itu yang kita pakai, selesai persoalan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya watawasau, saling kita menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir dalam saling menasihati dalam kesabaran, Pak. Ini kan sabar ini sangat penting untuk kita. Sabar itu paling sedikit ada 3 kenapa. Pertama, sabar mentaati Allah. Karena bayangkan Pak, kita tidur enak itu waktu subuh, panggilan azan. Kemudian kita sabar bangun. Kemudian sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ini lebih berat, Pak. Karena larangan Allah itu ada kenikmatan di dalamnya. Maka untuk meninggalkannya butuh kesabaran lebih tinggi itu. Meninggalkan khamar, meninggalkan zina. Karena itu ada kenikmatan di dalamnya. Khamar ada kenikmatan, zina ada kenikmatan. Jadi perlu dipahami, semua larangan Allah Pak itu ada kenikmatan di situ. Makanya dilarang. Kalau tidak ada kenikmatan, untuk apa dilarang? Tidak ada orang bilang, jangan minum oli. Tapi yang disuruh tidak ada yang mau, Pak. Jadi yang dilarang itu ada kenikmatan di situ. Makanya dilarang. Nah, di sinilah dilihat. Bahkan kalau saya di kampus, kalau saya tegaskan kepada anak-anak kami, tolong zina ini jangan sampai betul-betul didekati, Pak. Sebab begitu orang terjerat dalam zina satu kali, maka dia akan berzina seterusnya. Karena kenikmatannya luar biasa. Saya kasih contoh, Pak. Merokok saja, maaf orang merokok ya, Pak. Merokok saja, tingkat kenikmatannya tidak seberapa. Nah, susahnya orang disuruh berhenti merokok, Pak. Iya. Apalagi yang namanya zina, tingkat kenikmatannya Pak tidak bisa dibayangkan. Bagaimana kalau orang sudah berzina, susah untuk meninggalkan zina. Makanya bahasanya jangan coba-coba dekat. Kalau kau dekat, kau akan susah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sabar mentaati Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan puncaknya sabar menerima takdir. Dan ini kita tidak tahu. Ada orang tersenyum mengantar suaminya, Pak silakan pergi bekerja, jam 7 pagi diantar dengan senyum. Tiba-tiba Pak jam 9, jam 10 ada ambulans datang, suaminya meninggal dunia. Dan ini adalah takdir, sesuatu yang tidak dipersiapkan, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Maka hadirin yang mulia, untuk menghadapi takdir ini perlu kesabaran. Dan bagaimana caranya? Jangan pernah kita mencela itu takdir. Karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita kena musibah, langsung kita katakan, ya Allah, aku terima takdir ini karena ini pasti datang dari kamu. Dan pasti ada yang kau inginkan terhadap diri saya dengan takdir ini. Terima dulu itu takdir. Kemudian setelah itu barulah berdoa. Ya Allah, ini cobaanmu luar biasa ya Allah. Kami tidak mampu untuk berat rasanya ini. Angkatlah musibah ini. Barulah Allah angkat. Terima dulu itu dengan ikhlas. Barulah kita minta kepada Allah. Begitulah kita caranya menyikapi musibah.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya ini orang itu tidak akan rugi Pak dalam hidupnya. Yang pertama, perbaiki tiap hari bicara iman. Bicara tentang kehebatan Allah, bicara tentang ciptaan Allah. Bahkan dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan kepada orang lain. Pernahkah bapak-bapak jumpa dengan saudara kita? Alhamdulillah Pak, luar biasa nikmat Allah berikan, saya sehat, bisa jalan-jalan, saya masih bisa makan. Orang kalau ketemu sekarang, susahnya ini, barang-barang naik semua. Bahkan pernah Pak saya lihat geling-geling kepala itu, saya juga lewat, kenapa orang ini kumpul di Alfamaret ini? Ternyata waktu itu minyak lagi turun. Ya. Bayangkan Pak, itu kondisi begitu, itu hilang itu. Kadang-kadang bapak tidak mengaku anaknya Pak. Bukan anakku itu. Karena dia mau dapat 2 liter juga. Bukan istriku itu. Saya bilang inna lillahi wa inna. Gara-gara 2 liter tidak mengaku istrinya Pak. La haula wa la quwata illa billah. Lah, itu kenyataan Pak. Saya ketawa-ketawa. Ini lihat. Ya Allah. Jadi begitu Pak. Jadi iman, bicara terus iman, kemudian amal soleh. Saya minta bapak-bapak tolong perhatikan ini salat, terutama salat berjamaah. Mungkin ada kajian khusus untuk salat berjamaah ini. Kemudian yang ketiga ini saling menasihati Pak, saling menasihati. Dan saya biasa sampaikan supaya agama ini baik 3 saja: pelajari, amalkan, sampaikan. Pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, sampaikan kepada orang lain. Pelajari hadis, amalkan hadis, sampaikan kepada orang lain. Pelajari fikih, amalkan, sampaikan kepada orang lain. Kalau begini caranya kita beragama, maka agama ini akan hidup di tengah-tengah kita dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Mari kita saling menghargai antara satu perbedaan dengan perbedaan yang lain. Selama ada dasarnya Al-Quran dan selama ada hadisnya, mereka adalah saudara kita. Dan kalau begini caranya, Islam akan jaya dan bangkit kembali. Jangan kita mudah diadu domba oleh orang-orang di luar Islam. Terakhir saya ingin sampaikan, Islam di Indonesia negara yang paling ditakuti dunia Pak. Maka semua perusak-perusak Islam itu diarahkan ke Indonesia. Jadi saya ulangi ini, kenapa kita lihat sekarang ini Islam kita di Indonesia dikasih begini? Kalau umat Islam Indonesia Pak bersatu, kekuatan dahsyat, sumber alam kita punyai, orang pintar kita banyak, tinggal persatuan yang tidak ada sekarang. Maka oleh karena itu, mari kita menghilangkan perbedaan, kita bersatu membangun negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan syariat kita. Kalau kita atur kehidupan ini dengan agama, kehidupan ini akan menjadi baik. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Apa yang saya sampaikan kalau ini benar, itu pasti datangnya dari Allah. Toh kalau ada yang salah dan keliru, itu bersumber dari keterbatasan dan kebodohan yang saya miliki. Saya hanya ingin menutup bahwa kalau kita mau enak, gampang saja Pak. Perbaiki hubungan dengan Allah. Harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia, sebenarnya itu surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.